Halo guys, jumpa lagi di MAW Widyatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah tampilan parkiran dari hiking bocah di Bogor ya, tempat parkirnya. Dan setelah parkir, kita ini sedang menuju tempat kumpul poin atau meeting point. Nah, kali ini kita akan sharing bagaimana topi, Mas. rasanya atau pengalaman hiking trek di Bogor ya, tempatnya di Katulampa Bogor. Nah, ini kita sharing dengan anak-anak ya, sharing hiking bocah. Nah, ini kita itu sekarang setelah parkir di tempat sana ya, kita akan berjalan lagi di meeting point. Itu sekitar kurang lebih 300-an meter lah ya. Kita menyisir dari tempat parkir ke titik poinnya. Nah, pengalaman perjalanan menuju ke titik poin pun kita sudah dihidangkan oleh pemandangan sungai ya. Sungai yang sebelah kiri ini adalah sungai, dan di sini memang jalurnya memang untuk satu mobil fresh banget. Jadi kita jalan ke sana guys. Ya, hitung-hitung kan kita sekarang ini lagi hiking dengan bocah, jadi olahraga dulu kita. Start ketemuan di meeting point. Nah, ini adalah meeting pointnya guys. Harusnya janjiannya adalah 7:30. Ini kami telat, jadi datang jam 8:30. Nah, ini adalah meeting pointnya. Jadi di sini guys kayak semacam ada cafe begitu ya. Dan kondisinya rindang, asri banget tempatnya. Di sini ada warung hiking bocah ya. Nah, gini di sini kayak semacam ada minum teh, kopi ya, gratis di sini, sudah sepaket. Dan ini area kurang lebih area seperti ini guys. Ada tempat-tempat kumpulnya. Nah, untuk sebelum kita memulai, kita dipandu oleh guide kita, Mas Ahong namanya. Jadi kita dikumpulkan dulu, ada preinformasi bahwa kita harus jalan fokus, jangan banyak kesana kemari, harus memperhatikan jalan, tidak boleh banyak sembarangan memetik, pertanian orang dan lain-lain ya. Ya itu tadi. Dan sekarang ini sudah starting point, ini sudah berjalan, ini kita menuju ke hiking tracknya. Menarik teman-teman, kita disuguhkan oleh pemandangan rumah-rumah warga sekitar ya. Kita menyisir rumah-rumah warga untuk menuju ke hiking track. Pun di sini juga kita menyusur ke arah penyeberangan atau arah kata abangnya itu, Bang Ahong itu, kita akan masukin lorong katanya. Ya, kita ini menyeberang sungai ya. Sungainya mengalirnya ya cukup deras ya dibanding dengan sungai yang ada di Jakarta. Di Bogor ini rata-rata mengalirnya cukup deras. Nah, ini kita sudah memasuki ke lorong. Jadi ini katanya sensasinya juga memiliki pengalaman sensasi yang tersendiri memasuki lorong tersebut ini. Dan kita udah masukin ini, kita harus waspada terhadap kepala ya, kepala dan langkah kita, karena ini kurang lebih tingginya 2 meteran ini atas ini, atap ini. Jadi saya aja 170 juga agak menunduk ya. Ini tampak lorongnya guys, hati-hati. Tadi sudah di awal di Mas Ahong itu menyampaikan bahwa jangan asal gang ya, karena di sini ada listrik, ada pipa, jadi berbahaya. Nah, ini tampaknya guys. Seru guys lorongnya ya. Walaupun banyak beberapa coret-coret ya, banyak coretan vandalisme ya. Nah, tapi kita lanjutkan perjalanan. Tadi ada lampunya nih, nggak ada lampunya, cukup pengalaman tersendiri ya, mantap ya. Ini melatih juga anak-anak itu
saya coba akan latih manfaat hiking itu adalah satu, memang ingin melatih kesehatan fisik ya. Nah, hiking ini kesehatan fisik itu penting untuk melatih kesehatan kaki, otot Apinya semua dipakai, ya, Mas. tangan. Yang kedua adalah melatih motorik ya, kekuatan motoriknya anak-anak, karena dengan berbagai medan, tapak yang luas, tapak yang kecil, tapak yang berjenjang, itu memiliki pengalaman tersendiri dan melatih motoriknya mereka. Yang ketiga adalah manfaat hiking untuk anak-anak ini adalah melatih mentalnya juga ya. Mentalnya itu ya, kalau kita merasakan bahagia melihat alam, terus bisa merasakan segarnya udara, itu menjadi rilis yang hari-hari kita aktivitas sekolah padatnya dengan aktivitas les dan lain-lain, kita rilis di hiking ini, melihat alam, sehingga kesehatan mentalnya lebih seimbang. Terus yang keempat adalah melatih ya, melatih untuk satu kekompakan keluarga. Jadi kami di sini merasakan, wah kita berjalan bareng nih, mendaki gunung, lewati lembah, menikmati sungai yang indah. Ya, itu pengalaman tersendiri untuk keluarga kita. Jadi ada bonding antara kita dan anak-anak. Itu sih kurang lebih manfaat hikingnya. Dan ini menjadi pengalaman mereka tersendiri. Suatu kelak di hari nanti mereka akan juga banyak bercerita. Nah ini kawan kita sudah mulai memasuki area hikingnya ya, sudah disuguhkan oleh pemandangan kebun singkong. Ya, ini semua jalannya mulai setapak dan cuaca cukup cerah berawan ya, separuh cerah separuh berawan, dan suhunya lumayan menantang di sini karena tadi harus startnya 7:30, kami startnya jam 8:30 bahkan jam 9 ya. Ini mau ditanam ini. Tapi tidak masalah, yang tidak mengurangi rasa semangat dan juang kami. Nah ini sudah tampak teman-teman, kita disuguhkan lagi oleh kebun-kebun singkong. Nah ini karena jalannya karena sempit ya, jadi kita juga harus hati-hati dengan anak-anak untuk bergantian jalur kepada jalur pemotor, karena ini masih di area dekat permukiman warga. Nah kita lanjut lagi guys. Nah ini di kanan ini sudah pohon-pohon singkongnya sudah cukup tinggi ya. Biasanya katanya abangnya, pohon singkong ini masa panen dari awal tanam sampai panen adalah 5 bulan guys. 5 bulan. Nah mas, itu topinya dilepas. Wah ternyata Mas Fatih minta tasnya ayah yang bawa. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita kuat, salen terus. Ya nih kita papasan dengan warga. Ada pohon pisang. Terus kemudian nah ini kita bertemu dengan petani Lombok guys. Di sini ternyata juga ada orang petani Lombok nih, orangnya sibuk bertani. Kita juga bisa mengamati aktivitas bapak-bapak bertani. Nah kita lanjutkan perjalanan ke depan. Nah nih sejuk ya kalau sudah masuk nih, ada pohon pisang ya, sudah masuk di area-area pepohonan. Semakin pelosok itu sejuk gitu, dingin, oksigennya banyak ya, karena fotosintesis dari pohon-pohon itu. Kita lanjutkan ya. Sampai sejauh ini anak-anak masih tetap semangat ya, termasuk bapak sama ibunya ya. Mas Fatih sudah mulai topinya dilepas, mungkin karena kepanasan ya, gerah ya. Nah ini ketemu masuk lagi di beberapa
pemukiman rumah warga guys. Kita ngelihat di sini. Nah ini kita kayaknya sudah mulai masuk lagi ke trek yang menantang ini. Wah udah masuk ke rimbunan pohon-pohon, khususnya di sini pohon singkong guys. Oke, setapak lebih setapak. Oh Mas Mata sudah mulai garuk-garuk. Ya perlu diperhatikan guys, kita jalannya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kita baiknya well prepare sebelum berangkat. Baiknya pakai sepatu kalau ada sepatu hiking, atau minimal sandal gunung yang tebal ya. Karena itu sangat melindungi kaki kita. Dan selama kita hiking itu yang paling utama harus diperhatikan adalah tapakan langkah kita guys. Sama trek kita harus fokus ya. Kebanyakan kan main HP kayak saya ini kan. Oh ini ada pohon pisang guys, keren banget. Nah kayak ini nih. Ini kalau meleng sedikit kita kepleset, ini bisa jatuh ini. Ini sudah masuki kita trekking ke atas guys, lihat, wih. Ada juga di atas. Mas Fatih. Nah coba nih perhatikan, ini harus langkahnya diperhatikan nih. Ini steppingnya udah mulai naik ke atas. Lihat, wah. Udah mulai ke atas. Di belakang tuh. Tinggi. Yuk. Dan wah menanjak nih, lihat dari bawah. Wah. Tapi anak-anak ini luar biasa guys. Mas Fatih sama Dik Manda bisa naik ke atas tinggi nih. Tinggi sekali. Nah ini sudah mulai curam ke atas nih. Ini udah mulai terasa. Nah ini di bawah sudah disundul guys. Sama peserta berikutnya. Peserta berikutnya sudah mulai menyundul ke kita ya. Masih semangat juga. Oke, kita putuskan break dulu guys. Lumayan ini tanjakan pertama. Wah ini mas, minumnya, tasnya kita minum dulu. Kita lihat sejenak sembari ada rombongan di belakang kita yang sudah menyusul. Masya Allah ya, pemandangannya ya. Masih kuat? Yuk kita minum Mas, dulu kuat, Mas. deh. Minum, kasih jajan kalau ada jajan. Ya silakan Pak. Oke silakan Pak, lewat. Silakan. Ini pemandangannya Masya Allah ya. Luar biasa lah nih ibu-ibu, mbak-mbak juga hiking. Padahal ini judulnya trekking atau hiking bocah ya. Tapi ya Kita foto dulu yuk. untuk Lagi guys. orang tua kayak kita ya lumayan juga ini, nggak pernah olahraga. Go, kita tancap lagi, naik ke atas lagi nih, lihat nih. Wah kita harus perhatikan tapaknya ya. Ini melatih otot-otot dan motoriknya anak-anak ini guys. Dulu bapak ibunya jarang nih naik kayak gini nih yang khusus, tapi kalau di desa dulu ya udah naik turun biasa ya guys ya. Tapi karena ini di judulnya anak-anak kita ya. Oke lanjut lagi, ini tantangannya adalah menurun guys. Sekarang habis naik terus turun ya, harus perhatikan, fokus sambil menikmati alam. Udaranya panas tapi anginnya agak dingin nih. Jadi nggak tahu tiba-tiba kulit udah coklat gitu aja. Yang jelas perlu disiapkan sunscreen gitu-gitu ya, perbekalan, minuman, makanan secukupnya. Dan rute trek ini total panjangnya adalah kurang lebih 3,5 kilo kawan-kawan. Nah, saya udah pelajarin dan nanti coba kita buktikan 3,5 kilo lah. 3,5 kilo sampai 4 kilo. Nggak terlalu panjang ya. Mungkin bagi anak-anak juga cukup menantang, tapi nggak kerasa guys. Kita jalan-jalan kayak begini nih, nggak kerasa tiba-tiba sampai gitu aja ya. Ini Masya Allah, di sini pemandangannya di atas bukit ini, di bawahnya ada perumahan guys. Perumahan rumah-rumah kayak rumah mainan monopoli ya guys. Ya padahal itu adalah perumahan beneran itu guys. Masya Allah, kita jalan lagi yuk. Kita waduh ketinggalan, di sini ada pohon besar yang bikin sejuk suasana. Dan di sepanjangan hampir selalu kita melihat pepohonan singkong guys ya. Katanya di sini juga diproduksi untuk
Nah ini tapaknya harus kita perhatikan guys, jalurnya. Kalau kita meleng sedikit bisa jatuh ke tempat pohon singkong sebelah kiri nih. Saya lanjut ya, tadi pohon singkong ini singkongnya itu diproduksi untuk buat tepung ya. Tepung yang singkong itu apa? Tepung tapioka ya, atau maizena ya, tepung tapioka. Di sini produksinya tepung itu buat tepung ya. Oke lanjut. Perlu diketahui teman-teman, kalau kita hiking sama anak-anak, kalau memang sudah dirasa capek, ya mending kita cari tempat untuk istirahat sejenak, ambil minum, ambil nafas guys, jangan dipaksakan. Mati. Ini sambil pegang kamera sebenarnya juga ngos-ngosan ini. Nah ini sudah mulai nanjak lagi. Wah ini tantang area tersendiri lagi. Ini areanya juga trekkingnya, wah di tapakannya sangat sempit dan melalui singkong-singkong yang tingginya singkong sudah mulai sebadan ya. Naik lagi kita Mana berat ya? Atas kayaknya nih, lebih ke atas lagi nih. Nah ini belok, nah ini nanjak ini. Mas. Bunda minta tolong Mas Fatih untuk bawa tasnya. Hampir kepleset guys. Hati-hati. Nah ini naik ke atas sana guys. Wah, lihat di atas sana tuh. Kita coba lihat dari sini. Naik ke atasnya. Ya. Wah, Bunda foto dulu lah. Wih. Tuh Mas Fatih kuat tuh, satu naik. Dari mana? Oh kuat, naik lagi. Yo Bunda. Ini bapaknya. Wah sekarang gilirannya bapaknya ini ya. Yes. Wah ini. Wah naik lumayan juga guys. Kita uber mereka sudah di atas. Wah ini juga lumayan ini ke atasnya nih. Lihat jalannya setapak nih. Kita kejar ke sana guys. Nah di tuh kan tadi sudah sejauh itu, tadi kita di bawah sana. Sekarang kita mau naik ke atas sana. Wah mereka sudah di atas. Ini tapakannya. Kalau hujan lebih menantang lagi kali ya. Kalau pas medannya becek. Tapi perlu perhatikan, memang benar-benar kita harus fokus ya. Fokus kepada setiap langkah yang kita tuju. Sehingga kita bisa menetapkan langkah dengan pasti, mantap, dan bisa melewati tantangan. Kalau kita tidak fokus terhadap langkah kita bisa terpleset, jatuh, dan begitu kita cedera. Oke, naik lagi. Nah, ketemu rombongan yang tadi. Kayaknya ibunya ngos-ngosan permisi bang. Yuk kita lanjut lagi. Wah, anak-anak sudah menyalip tadi rombongan yang tadi. Lihat tuh, wah masya Allah pemandangannya guys. Indah sekali. Permisi Pak. Wah, ketemu rombongan lagi, keluarga dengan anaknya juga. Latihan hiking guys. Oke, kita jalan lagi. Kita di atas Bogor guys, perumahan. Lagi-lagi di sini banyak pohon puhung kalau bahasa Jawanya, atau pohon ketela, atau apa ya, pohon singkong. Nah pasnya. Alhamdulillah kita dapat tempat yang cukup dingin. Kita rehat kedua guys. Gimana Dek? Kita minum sejenak. Mas gimana rasanya? Adem. Mas Kalau tempat dingin seger rasanya. Gimana rasanya? Kuat? Kalau perlu bawa anduk guys, karena keringetan masih kita. kuat? Ada juga masih kuat Dek? Ya. Jangan lupa masing-masing bawa minum satu-satu guys kalau perlu ya. Minimal 1 liter ya. Bawa tumbler atau bawa aqua sendiri, karena itu sangat bermanfaat. Yuk kita lanjut jalan lagi. Wah, Adik Manda sangat bersemangat lagi nih Adik Manda. Tapi topinya sudah dilepas. Ini bundanya juga semangat di belakang. Topinya sudah dilepas, berarti gerah banget ya. Apa-apa tapi tetap semangat kan, kita semangat melihat hijau-hijau, suasana alami ya. Trekking gunungan. Daripada jalan-jalan di mall, Masih kuat Dek? Pasti mending kuat. jalan-jalan kayak begini Iya, Dek. guys. Kali-kali. Masih Dan banyak itu tenaganya. perlu Dipakai dong diseringkan, topinya. karena
kepanasan. meningkatkan kecintaan anak terhadap alam, memahami alam, memaknai alam gitu kan. Daripada kita ke mall, waduh, jalannya juga iya, tapi buntutnya belanja. Nah, mending di sini kita belajar dengan alam. Wah, ternyata kita ketemu rombongan guys, rombongan yang tadi ketemu lagi. Di sini mereka minta satu barengan. Jadi di sini tuh ceritanya ada jalur trek yang jalur normal dan juga ada jalur bypass untuk menuju ke lokasi penangkapan ikan. Nah, tim saya anak-anak karena sudah panas memutuskan untuk lewat jalur bypass. Namun rombongan tadi juga ikut satu orang ibu ini karena untuk jalur normal kayaknya sudah nggak kuat, jadi ikut kami ke jalur bypass. Jadi lebih cepat kan. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Ternyata ada satu rombongan lagi yang pengen balik dari tadinya jalur normal mau balik ke jalur bypass. Oh, nunggu ya? Karena juga nggak kuat juga. Kita tunggu ya guys. Apa namanya? Rombongannya. Yang duanya pengen jalur cepat. Jadi kalau tadi sih sebenarnya kalau saya sama istri inginnya ikut ke jalur jalur normal ya, tapi karena istri saya mempertimbangkan anak-anak karena udah siang, nah itu sana jalur bypass, di sini jalur normalnya. Nah ini rombongan ini ke sana, terus itu jalur normalnya. Ini rombongan tadi yang sempat ikut jalur normal memutuskan untuk balik ikut rombongan kami untuk ke jalur bypass, karena kalau kita lihat tuh ibu-ibu yang juga anaknya terlalu kecil minta gendong, terus kemudian ada neneknya ya, jadi ya maklum ya teman-teman ya, mending lewat jalur bypass saja. Jadi ini tuh idealnya untuk anak-anak SD gitu ya. Nah itu rombongan yang tadi sudah sampai sana, jauh sekali. Anak SD, TK yang ya secara jalan sudah bisa jalan mandiri gitu ya. Kalau anak yang terlalu kecil yang sering minta gendong itu juga jadi tantangan sendiri. Baiknya nunggu dia TK dulu atau SD dulu baru kita hiking. Kalau anak terlalu kecil kasihan orang tuanya nanti gendong ya. Kalau kuat sih nggak masalah, tapi lumayan ya. Oke, kita jalan ke jalur bypass yang cepat. Nanti katanya akan masuk ke area trekking daerah padat penduduk ya. Tapi di sini so far sih oke ya perjalanannya. Nah ini kita sambil menunggu yang lain. Mas Fatih sama Dik Madam masih semangat guys. Ya, jalur depan menyisiri trekking di Bogor ini. Nah kita cari tempat yang dingin-dingin lah. Masya Allah sejuk sekali di sini sambil menunggu rombongan yang di belakang. Rombongan yang di belakang ini sambil lihat kebun. Wah, ada ayam ternyata di kanan tuh. Dia cari makan tuh. Ayam sama anak-anak ayam. Wah, lagi cari makan guys. Dia ngajarin anak-anaknya untuk orek-orek tanah cari makan. Yuk kita lanjut. Nah sekarang sudah mulai masuk ke tempat area warga lagi. Ini rombongannya tadi masih ambil napas di tempat dingin ya. Ini pemandangan sekitarnya kayak begini lah guys. Oke, ambil nunggu mereka ya. Ini ada pasir saja. Oh pohonnya pohon anu ternyata pohon alpukat. Nah masuk lagi guys di area setapak. Jadi kita juga tahu ya ternyata di ada rumah-rumah yang gang-gang sempit padat penduduk juga. Ternyata ada banyak kehidupan aktivitas sosial di sini ya. Ini juga mengasih pelajaran buat anak-anak ya bahwa ternyata juga ada kehidupan, ada aktivitas sosial yang dilakukan oleh mereka sebagai makhluk pada umumnya.
masyarakat pada umum sosial, nggak seperti yang ada di Jakarta kan. Nah ini udah masuk, ternyata di sini jalurnya setapak banget ya. Iya. Benar-benar menikmati suasana pedesaan, benar-benar real ya. Anak-anak juga belajar, oh di sini di desa seperti ini ya suasananya gitu kan. Nah, setapak jalannya, terus kemudian banyak sungai, ada ayam, macam-macam. Mereka juga belajar. Dan selama perjalanan kita juga saling bercerita, saling menyemangati satu sama lain, sehingga timbul bonding dan chemistry yang sama terhadap hal yang kita hadapi bersama. Nah kayak ini kita melihat sungai yang ngalir, ya alirannya cukup deras, itu di gate, di stepping apa namanya pembatasnya kayak gitu ya, pakai spanduk-spanduk. Itu tujuannya adalah untuk nge-grab sampah plastik ya, sehingga nanti sampahnya kekumpul di situ baru diambil guys. Oke. Supaya sampah airnya tetap jernih kayak segini jernih. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini sudah mulai di penghujung ya lah. Jadi habis trekking gitu, tujuan kedua adalah menangkap ikan. Ya ini salah satu serangkaian dari hiking kita. Jadi habis hiking menyusuri alam, Jadi naik turunnya turun, ya. terus stepping kedua adalah kita ke sungai dan menangkap ikan. Kita coba lihat guys, menangkap ikannya seperti apa ya. Nanti aku dapat ikan. Ya nanti adik dapat ikan, kita lihat ya. Kita turun ini hati-hati guys, kurang, tapi di sini ada penjaganya yang ikut bantu memastikan langkah kita. Tempatnya ini nampaknya kawasan dari atas. Woi Mas Fatih udah di sana sama di mana? Cepat sekali, semangat sekali dia kalau lihat air. Wah. Jadi habis nangkap ikan, kemudian kita naik perahu karet ya. Kesannya kayak rafting ya, tapi naik perahu karet. Setelah itu selesai, ya, saya turun juga nih. Nah tampaknya seperti ini guys. Nah Mana kan, nangkap ikannya di mana? jadi ini benar-benar Oh di ini. tepian sungai guys. Di sungai ya, di sungai, tetap di sungai, tapi yang Ini, Mas, pas tangkap ikannya di asap sini. ya, pas dangkalnya sungai. Nah ternyata di sana sudah ada barier. Oh ternyata di sinilah tempat. Nanti di sini ada ikan di tempat Oh. ini, nanti di batu-batu. Itu ini ada ikan ya. Ada ikan juga. Nah ini Kasih air biar barier, jadi panitianya timnya itu bikin barier ini, barier batu-batu kayak kolam, memanfaatkan batu dia Ini bikin aku. pembatas sehingga ikannya ditaruh situ. Jadi memang sengaja dikasih ikan di situ untuk ditangkap guys. Nah ini adalah serangkaian hiking sendiri. Kalau hiking di sini rata-rata per kepala itu bayarnya kemarin hikingnya sendiri per kepala itu 50.000 guys. Terus kemudian untuk menangkap ikan sendiri kayak gini Iya, tangkap ikan. 25.000 ya, sekitar 20. Nah ini guys, wah anak-anak seneng loh di sini. Habis hiking gerah, seger-seger nih, airnya jernih ngalir terus. Di sini ada ikannya besar. Nanti dikasih ada ikan besar ternyata, total 12 ikan. Nanti aku ambil. Nah, ini Mas. nih. Pegang, dipegang. Gak gigit. Ikannya berani nggak deh? Gak ada giginya. Ya. Pegang rapat. Yang rapat, Mas. Ikannya, ikan Aku ini. beraninya Tangan dua. Tangan dua, Dek. Tangkap Dua, dulu, nggak ikan apa-apa. sama abang bisa. Udah kan? Ikan dua abangnya. Coba kita carikan lagi ya. Seneng banget ini. Ini dapat ikan dikasih Aku ikan. tadi Ada mau coba pegang nggak? itu apa? sama Pegang aja, pegang. Oh ini. Lu lepas ikannya guys. Waduh. Ini Aduh, ikannya mana lepas. hilang Jadi ikannya? sensasinya ada di sini Coba guys. di mana? Ini Waduh. adalah Itu lagi tuh. nangkap ikan. Jadi Ini ada ikannya dari barier, sana ya, Bang, ya? airnya ngalir dari sungai itu. Oh, dikasih. Kemudian
kasih ikan, ditaruh ikan di sini. Nggak gigit mak dek. Gimana bukan ikan lagi? Enggak licin dek, pegangnya rapat. Nah, Enggak. Larinya ikan kecil. ini kecil. Setelah itu nanti ada habis nangkap ikan kita kan diarahkan naik perahu karet guys. Ya. Yuk kita naik perahu karet. Nah ini adalah di penghujung Tapi di acara mana? ini guys, kita akan naik Eh. perahu karet Wih, menuju ke satu titik nabrak, di ujung guys. sana. Mas, lihat sini mas. Setelah itu kita balik ke meeting point, sangat dekat sekali. Setelah itu selesai guys. Hati apinya jatuh. Nah, naik perahu karet sendiri ini paketnya memang sudah sepaket 25.000 juga. Jadi total itu hiking 50, terus kemudian nangkap ikan 25, naik perahu 25, kurang lebih per kepala jatuhnya adalah 100.000 guys. Tergantung, kalau hiking saja cuma 50.000 tadi. Dan ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kami, khususnya anak-anak ya, bisa hiking bocah di Hujan nih Allah Bogor masih ya. nafian. Oke guys, see you, sampai jumpa di lain waktu. Semoga sharingnya bermanfaat dan berharga. Kita akan menuju ke sana. Amin. Dadah. Dadah.